Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Kau terciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Ya, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Dia yang sanggup memimpin kehidupan kita. Dia yang selalu setia buat kita sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Shalom saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita ada sampai hari ini semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju boleh kita sama-sama katakan amin. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Di penghujung ibadah kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus yang sudah biasa kita kerjakan dan kita lakukan dari ibadah sebuah kebiasaan, tapi itu adalah satu pandangan kita kepada pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama membaca dalam kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya akan berikan sebuah judul dewasa dalam karunia Kristus Yesus. Karena apa? Kita percaya bahwa setiap kita semua menerima kasih karunia Tuhan. Tapi seberapa kita hari ini bisa menjadi dewasa untuk kita menyikapi kasih karunia itu dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu sangat penting untuk kita menjadi dewasa di dalam karunia kasih Kristus Yesus dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Kita akan didapati menjadi satu pribadi-pribadi yang kuat, satu pribadi-pribadi yang militan, satu pribadi-pribadi yang tidak cengeng, satu pribadi-pribadi yang terus berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ada masalah, tidak ada masalah, kita akan tetap mencari Kristus. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama buka pembacaan firman Tuhan kita di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan 13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dalam Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang aku beritakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang begitu luar biasa, dan kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Di akhir ibadah tadi seperti saya katakan, bahwa kita akan masuk di dalam yang namanya sakramen perjamuan kudus. Kalau kita tahu bahwa sakramen itu adalah sebuah istilah yang digunakan oleh tentara Roma ketika dia mengambil sebuah sumpah, ya, di mana dia akan mengutamakan kepentingan kerajaan lebih daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan keluarga. Jadi sakramennya adalah satu pola atau satu cara untuk mengikat diri. Dan sakramen perjamuan kudus itu mengandung sebuah arti bahwa kita mengikat diri kita dengan Kristus. Dan ketika kita mengikat diri kita dengan Kristus, akan menjadi satu hubungan yang kuat, satu fondasi yang kuat. Karena apa? Kita mengikatkan diri kita dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu, jadilah kuat dalam kasih karunia Kristus Yesus dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk kita menjadi kuat, hanya ada satu, bahwa kita harus dewasa dalam kehidupan rohani kita. Karena orang-orang yang tidak dewasa, dia tidak bisa mengenal kasih karunia Kristus. Orang-orang yang tidak dewasa, dia mudah mengeluh, dia mudah bersungut-sungut, dia mudah memutarbalikkan keadaan yang mana pada saat itu atau pada saat ini juga kita sebetulnya sedang menikmati kasih karunia Tuhan. Tapi orang-orang yang dewasa akan mudah berkata bahwa Tuhan tidak baik, bahwa Tuhan tidak ada, bahwa Tuhan tidak adil. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu, kita bisa menjadi kuat karena Tuhan berjanji bahwa persoalan
persoalan yang kita hadapi itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita hidup berkenan. Kita tidak lari dari apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita, yang sudah menjadi ketetapan kehendaknya atas kehidupan engkau dan saya. Oleh karena itu, marilah setiap kita melihat bahwa hari-hari ini kita harus ada di dalam proses pendewasaan. Dan proses pendewasaan itu harus dimulai dengan keintiman bersama dengan Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa menghasilkan sebuah dampak yang besar bagi lingkungan, bagi keluarga, bagi rumah tangga, bagi orang-orang yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Namun sayangnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak sekali orang Kristen yang sedang dilanda oleh teologi sukses, yang sedang dilanda oleh teologi kemakmuran, yang mana selalu berkata begini, bahwa seolah-olah ketika ikut Tuhan, semuanya itu akan berjalan mulus. Ketika ikut Tuhan, maka akan mendapatkan semua yang diinginkannya. Tidak akan ada masalah. Karena apa? Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha hebat. Padahal kalau kita boleh melihat dari kebenaran firman Tuhan, kalau kita boleh melihat Alkitab mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dikatakan bahwa orang beriman justru mengalami berbagai macam pergumulan-pergumulan. Sekali lagi saya tekankan, belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa orang beriman justru mengalami berbagai macam pergumulan-pergumulan. Artinya apa? Artinya tidak ada satupun yang enak menurut standar bahagia dunia. Kita dapat melihat satu contoh yang bernama Maria. Ia disebut sebagai wanita yang paling bahagia di muka bumi. Tapi kalau kita boleh melihat kisahnya, sejak ia mengandung bayi Kristus di dalam rahimnya, Maria telah terancam akan diceraikan oleh Yusuf. Ketika dia melahirkan bayi Yesus, mereka harus mengungsi ke Mesir karena mereka dikejar-kejar oleh Herodes. Dan sampai akhir mati Yesus disalibkan, Maria tetap sebagai ibu yang selalu mengalami kepedihan di dalam kehidupannya. Jadi saya dapat simpulkan seperti ini, bahwa menjadi murid Kristus itu memang harus tangguh, harus kuat, dan harus penuh kedewasaan. Karena apa? Karena diperlukan sebuah ketekunan untuk menghadapi masalah-masalah kita. Orang yang tidak tangguh, orang yang tidak kuat, orang yang tidak dewasa, itu tidak dapat tekun untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang luar biasa, yang tidak sekedar menjadi saksi Allah, tapi kita dapat membawa orang-orang banyak untuk menjadi saksi Allah. Bukan hanya kita yang menjadi saksi Allah, tapi kita membawa orang banyak untuk mereka juga menjadi saksi Allah. Itu adalah dampak kehidupan orang yang kuat, tangguh bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa orang yang tulus hatinya itu tidak akan selalu mulus jalannya. Seharusnya hari ini kita dapat mengatakan bahwa aku bisa mengenalnya karena ia memperkenalkan dirinya kepadaku. Saya bisa mengenal Allah karena Allah memperkenalkan dirinya kepada saya. Kita seharusnya hari ini bisa berkatakan bahwa aku bisa melayani Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan percaya kepada kita. Aku bisa melayani, aku bisa menjadi pelayannya karena ia percaya kepadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Sejatinya engkau dan saya ini adalah sampah dan binasa. Tapi Allah begitu mengasihi setiap kita. Untuk membangun satu konstruksi teologis itu sangat mudah, tapi untuk menjalani itu tidak mudah. Karena apa? Harus ada kejujuran dalam batin kita. Dan kita lihat satu teladan, satu pribadi, Yesus Kristus, di mana dia tidak berkeluh kesah saat dia menjalani salib, saat dia harus mati di atas kayu salib. Hanya satu alasannya, karena ia mengasihi engkau dan saya. Katakan amin. Yesus tidak pernah berkeluh kesah dalam menjalani kayu salib, karena dia mengasihi engkau dan saya. Dan hari ini kita melayani karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi dan melayani kita. Tidak peduli apakah kita direspek orang atau tidak. Tapi Tuhan melihat hatimu dan hatiku yang saat ini ada untuk melayani Tuhan.
Oleh karena itu kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca. Bahwa prajurit yang berjuang tidak memikirkan penghidupannya. Dia mencoba selalu ada dalam perkenanan komandannya. Seberapa kali ini kita yang dikatakan sebagai prajurit Kristus, kita berjuang, kita nggak lagi memikirkan tentang kehidupan pribadi kita. Kita nggak lagi melihat tentang kesenangan daging kita. Agar apa? Agar kita melihat perkenanan dari Sang Komandan Allah kita. Jadi prajurit yang berjuang itu tidak memikirkan penghidupannya. Supaya apa? Supaya dia dapat perkenanan dari komandannya. Kita memang harus tampil menjadi seorang prajurit Kristus. Bahkan kita harus tampil menjadi seorang pahlawan. Seorang prajurit, seorang pahlawan itu tidak harus selalu pulang hidup-hidup di dalam berperang. Seringkali ia pulang mati hanya tinggal nama. Dia pulang hanya tinggal nama saja. Dia mati, dia gugur di medan peperangan. Sehingga akhirnya dikatakan sebagai seorang pahlawan. Seberapa kita hari ini dapat mematikan kedagingan kita untuk kita dapat tampil menjadi seorang pahlawan Kristus. Setiap prajurit, mereka berjuang dengan sungguh-sungguh dengan tidak mementingkan dirinya. Ketika kita menjadi prajurit Kristus, itu tidak sederhana. Sekali lagi saya katakan, ketika kita menjadi prajurit Kristus, itu tidak sederhana. Karena apa? Prajurit itu sering abai terhadap keluarga demi kepentingan negara. Bukan berarti hari ini kita harus mengabaikan keluarga kita. Tapi hari ini saya mengajak setiap kita melihat bahwa Kristus menjadi yang terpenting di atas segala-galanya. Di atas kepentingan kita pribadi, di atas kepentingan keluarga. Walaupun kita harus melayani mulai dari Yerusalem. Ketika kita mulai dari Yerusalem, itu pun didasarkan dengan kasih Tuhan. Karena Tuhan harus membawa setiap kita memiliki hati yang murni untuk melayani, dimulai dari keluarga. Bukankah seharusnya kita lebih lagi sebagai prajurit Kristus hari ini? Bagaimana setiap kita dapat bertindak? Bagaimana kita memiliki motivasi-motivasi yang diperbaharui dalam kebenaran firman Tuhan? Tidak peduli dengan apa kata orang. Walau orang menganggap kita ini aneh. Demi kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi kita akan terus melihat bahwa kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita ada berjalan di dalam ketetapan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan membawa kita, membimbing kita kepada sesuatu yang jauh lebih indah dalam setiap kehidupan kita. Kita dapat melihat satu contoh pribadi yang bernama Ayub. Dia dikata-katai oleh istrinya sendiri. Ya, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya, ia juga dikata-katai oleh teman-teman terdekatnya. Tapi satu hal yang begitu luar biasa, bahwa Ayub membuktikan dirinya sebagai prajurit yang tangguh. Ayub membuktikan sebagai satu pribadi yang kuat di dalam Allah. Walaupun ia telah kehilangan segalanya, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan teman-temannya. Dan luar biasa, bahwa dalam proses Tuhan itu selalu ada progres yang menarik. Sesuatu yang unik, sesuatu yang akhirnya menjadikan dampak kesaksian bagi banyak orang. Dan percayalah bahwa Tuhan menolong dan membimbing kita, sehingga kita ini dituntun dan dibawanya untuk melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendaknya. Sebagai orang tua, seringkali kita mendapati anak-anak yang begitu menjengkelkan hati kita. Namun pernah nggak kita sadari bahwa sebagai pelayan Tuhan, seringkali hari ini kita menjengkelkan hati Tuhan. Oleh karena itu, mari kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana setiap kita harus belajar hal yang memang sudah Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Kembali kepada pembacaan kita tadi, bahwa seorang atlet ataupun seorang olahragawan itu harus terus berlatih. Untuk apa? Supaya bisa menjadi juara. Dia harus berkorban dan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal lain. Mengorbankan mungkin kesenangannya, mengorbankan kebebasannya demi bisa berlatih supaya bisa menjadi seorang juara. Seorang olahragawan gak akan mungkin dia berleha-leha. Seorang olahragawan atau seorang atlet gak akan mungkin dia bersantai-santai. Dia akan membuat satu jadwal yang mungkin begitu padat untuk dia dapat berlatih. Tujuannya apa? Untuk menjadi seorang juara.
Oleh karena itu seorang olahragawan harus menginvestasikan waktu yang lebih banyak untuk berlatih. Kita sebagai prajurit Kristus, seberapa banyak waktumu yang kau investasikan kepada Tuhan untuk kau dapat menjadi seorang pejuang olahragawan yang boleh mendapatkan predikat juara. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ini menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita. Karena itu adalah sebuah harga yang harus dibayar untuk kita boleh mencapai sebuah kemenangan. Petani pun harus melakukan kerja keras sampai dia bisa memanen padinya. Kebahagiaan panen itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin hasilnya itu nggak seberapa. Malahan mungkin ketika dia berhasil, ketika dia mulai masuk dalam masa panen, semuanya habis untuk bayar hutang kepada tengkulak. Yang pertama dia mungkin meminjam bibit, dia harus kembalikan. Bahkan dia harus mulai membeli bibit yang baru. Mungkin nggak ada hasil yang bisa dia nikmati. Tapi kebahagiaan panen itu luar biasa. Bahagia itu bukan berapa banyak hasilnya Bapak Ibu Saudara, tetapi seberapa kita bisa menikmati hasil jerih lelah yang dikerjakan oleh kita. Sekali lagi saya katakan bahwa bahagia itu bukan seberapa banyak hasil yang kita peroleh, tapi seberapa kita bisa menikmati hasil yang sudah kita kerjakan. Oleh karena itu, satu pertanyaan, apakah engkau mau menikmati panen? Jawabannya adalah jaga dirimu, jaga hari-harimu, tetap adalah dalam perkenan Tuhan. Kalau kita bisa layak menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dan kita bisa bahagia kalau kita salah. Sekali lagi, kita tidak bisa layak menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dan kita tidak bisa bahagia kalau kita salah dalam hari-hari kita. Jadi kita nggak akan mungkin bisa ada dalam satu fase yang dilayakkan oleh Tuhan, yang Tuhan kehendaki. Kalau kita salah di dalam hari-hari kita, kalau kita tidak bisa melakukan bagian kita, seperti halnya seorang prajurit, seperti halnya seorang petani, seperti halnya seorang olahragawan yang baik. Paulus berkata bahwa karena Injil dia menderita seperti penjahat. Bahkan firman Tuhan katakan dia mengalami penderitaan seperti penjahat walaupun apa yang dilakukannya itu adalah baik semua. Paulus ingin menjadi alat Kristus kapanpun, dimanapun dia berada. Dan untuk itu dia bersedia untuk bayar harga. Oleh karena itu jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Kenapa? Dia tidak dapat menyangkal dirinya untuk mengasihi engkau dan saya. Jadi mati hidup itu hanyalah sebuah judul dalam kehidupan. Tapi bagaimana mengisi kehidupan, itulah arti kehidupan yang sesungguhnya. Sekali lagi bahwa mati hidup itu adalah sebuah judul dalam kehidupan. Tapi bagaimana mengisi kehidupan, itulah arti hidup yang sesungguhnya. Jadi nggak usah cengeng dalam mengisi kehidupan ini. Ya, sebentar-sebentar kita mengeluh, sebentar-bentar kita bersungut-sungut. Jalani kehidupan ini. Karena proses bersama dengan Tuhan itu akan mendapatkan satu progres yang unik. Sebagai penutup saya mau katakan bahwa hidup ini adalah untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan seringkali itu paling terasa di titik kepahitan dan titik kegetiran. Sekali lagi saya katakan bahwa hidup ini adalah menikmati persekutuan dengan Tuhan. Walaupun seringkali itu kita rasakan pada saat kita dalam titik kegetiran, titik kepahitan. Tapi biarlah sekarang, apapun keadaanmu, engkau hari ini sedang mengalami kepahitan atau manisnya kehidupan, kita tetap intim dan nikmati persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua adalah biarlah kita berdoa supaya kita tetap ada di mana Kristus ada. Kita pergi kemana Kristus pergi. Sehingga apapun yang hari ini sedang kita kerjakan, apapun hari ini yang sedang kita lakukan, semuanya hanya untuk kepentingan Kristus.
Biar Tuhan menolong setiap kita untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kasih karunia-Mu dalam setiap hidup kami. Kami ada sampai saat ini semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, yang berlaku atas setiap kehidupan kami yang tidak pernah ada hentinya, selalu baru. Dan ajar setiap kami untuk melihat bahwa ketika kami ada bersama dengan Engkau, kami bukan sedang melihat, mendengar sebuah janji bahwa akan senantiasa panas dalam setiap kehidupan kami, akan senantiasa hujan dalam hidup kami, tapi hari akan terus berganti, musim boleh terus berganti dalam kehidupan kami. Namun satu hal yang boleh kami pegang, bahwa janji-Mu ya dan amin, penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami, dan Engkau akan terus membawa kami ke level kedewasaan yang terus meningkat hari demi hari, waktu lepas waktu, melalui setiap masalah, ujian, percobaan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami hidup memuliakan nama Engkau dan kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus menyempurnakan setiap firman Tuhan yang kami dengar dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Bahwa saat ini kami dipanggil, dipilih, diciptakan oleh Engkau ya Tuhan untuk menjadi pengikut teladan-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk kami menikmati kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan cara-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama masuki dalam sakramen perjamuan kudus. Bahwa setiap kami ya Tuhan, untuk kami dapat memahami arti pengorbanan-Mu yang begitu besar atas hidup kami ya Tuhan. Tubuh-Mu yang terkoyak, darah-Mu yang mengalir untuk menebus setiap dosa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan bahwa setiap kami memahami pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Dan kami mau masuk ya Tuhan di dalam sakramen perjamuan kudus ini ya Tuhan, dengan hati yang terbuka, hati yang lapang, hati yang penuh dengan kerendahan diri itu di hadapan Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh terus dibawa ya Tuhan dalam perkenanan-Mu yang sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, sebentar kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saya dari tempat ini membawa setiap kita untuk kita dapat kembali merenungkan tentang pengorbanan kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun hari ini yang tersedia di rumah, mungkin tidak ada anggur, tidak ada roti, saudara dapat menggunakan setiap media yang mungkin yang ada di rumah. Mungkin bisa menggunakan teh manis, roti, bahkan mungkin ada singkong, boleh pakai singkong ya. Yang penting kita tidak keluar dari esensi perjamuan kudus ini. Kita akan sama-sama masuk ke dalam persekutuan bersama tubuh dan darah Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Bagi setiap para kepala keluarga dapat mengambil diri, mengambil bagian untuk dapat membawa keluarga semua dalam satu proses perjamuan kudus ini. Kita akan sama-sama dengar dulu firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23-26. Firman Tuhan katakan seperti ini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mengambil roti. Kita mengangkat tinggi, lebih tinggi dari kepala kita, tanda kita menghormati pengorbanan Kristus. Bagaimana dia ada dalam kesetiaan, dia rela mengorbankan hidupnya, dia rela tubuhnya tercabik. Hanya untuk apa? Hanya untuk menebus setiap dosa kita, untuk memberikan kekuatan yang baru.
memulihkan dan memberikan keselamatan bagi setiap kita. Terpuji nama Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita sama-sama junjung tinggi, yang di atasnya sudah Ibu berkat, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Minum, makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita, karena kita juga menjunjung tinggi darah yang tercurah untuk menghapuskan setiap dosa kita. Firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang di atas sudah kita bukan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, buat sebuah kesempatan yang boleh kami nikmati dan kami miliki Tuhan. Di mana ya Tuhan, kami ya Tuhan dapat ada dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Firman-Mu meneguhkan setiap kami ya Bapa. Dan hari ini juga kami katakan bahwa kami sudah dibebaskan. Kami sudah disembuhkan. Dan kami akan mengalami pemulihan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap waktu-waktu yang boleh kami nikmati, yang boleh kami miliki ya Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Di setiap rumah-rumah mereka boleh berada ya Tuhan, dengan setiap apa yang mereka alami, mereka kerjakan, dengan setiap kondisi-kondisi yang hari ini sedang mereka lalui ya Tuhan. Tuhan sertai berkati ya Tuhan, tidak ada satupun yang terlewat. Semua ada dalam lawatan-Mu yang sempurna ya Bapa. Semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, yang dalam keadaan sakit disembuhkan, yang dalam keadaan lemah dikuatkan, dan yang hatinya mulai bimbang itu diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu dan mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan secara pribadi. Dan biarlah ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan, bahwa setiap ya Tuhan anak-anak-Mu boleh mengatakan bahwa Engkau adalah juru selamat pribadi atas hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan, pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, dan segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita baru saja sudah melewati ibadah kita. Kita juga sudah menjalankan perjamuan kudus. Hal yang hari ini saya mau sampaikan sebagai pengumuman adalah, di minggu depan kita masih akan tetap tergabung di dalam ibadah online, karena memang proses pembangunan gereja kita belum selesai. Kita terus dukung di dalam doa, cuaca yang terbaik Tuhan boleh siapkan, para pekerja yang siap melaksanakan itu boleh ada, karena memang kita banyak terkendala oleh cuaca, juga terkendala dengan manpower yang kurang, sehingga akhirnya proses pembangunan ini agak sedikit di luar waktu yang sudah kita tentukan. Tapi biarlah setiap kita mengerti bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik, bahwa ada maksud Tuhan dalam segala sesuatu yang sekarang ini sedang kita kerjakan dan lakukan atas gereja kita. Berdoa buat para donatur agar mereka boleh terus disentuh oleh Tuhan untuk selalu punya hati atas gereja kita. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara juga ikut berkontribusi, berdoa atas gereja kita. Bahkan ada banyak tangan-tangan yang memberi ya untuk pembangunan gereja ini, baik sumbangsi melalui makanan, ya, dana yang diberikan. Tidak melihat seberapa besar yang diberikan, tapi hati yang diberikan kepada Tuhan, sehingga akhirnya semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ibadah di minggu depan itu akan tetap dilakukan secara online. Kita akan terus mendapatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, walaupun dengan waktu yang terbatas, dengan tempat yang begitu terbatas, tapi sukacita yang daripada Tuhan itu tetap menjadi bagian setiap kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat seluruh pelayan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama berdoa syafaat bagi bangsa negara, bagi seluruh keadaan kita, sidang jemaat, pembangunan gereja, dan kita akan tutup di dalam doa berkat. Kita akan sama-sama angkat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus,
Bersyukur, berterima kasih buat setiap waktumu yang boleh Engkau izinkan untuk kami nikmati Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kebebasan, kesembuhan, kesehatan yang boleh kami nikmati itu hanya kasih karunia-Mu Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami sadar bahwa kami dilahirkan, kami besar, kami menikmati hasil di Indonesia. Oleh karena itu menjadi bagian kami untuk kami berdoa atas Indonesia. Kami berdoa atas Indonesia Bapa. Biar ya Tuhan, Indonesia boleh mendapatkan perkenan-Mu ya Tuhan. Biar Indonesia mengalami kesembuhan, Indonesia mengalami pemulihan Bapa. Biarlah ya Tuhan, hal-hal yang hari ini ya Tuhan mengintimidasi bangsa negara kami ya Tuhan, virus COVID-19 ya Bapak. Bahkan kami boleh mendengar ada banyak virus-virus yang lebih ganas lagi yang hari ini masuk ke Indonesia ya Tuhan. Kami tidak pernah mau tahu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersekutu, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar Indonesia boleh diluputkan ya Bapak, Indonesia boleh dipulihkan ya Tuhan. Biarlah bangsa negara kami kembali dalam sukacita yang besar ya Tuhan. Terlebih kami mengerti maksud Engkau atas kami, atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap daerah-daerah ya Tuhan yang hari ini ya Tuhan masih terpapar virus COVID-19 ya Tuhan. Tuhan lawat ya Tuhan setiap daerah-daerah itu ya Tuhan. Biarlah Tuhan disembuhkan, dipulihkan ya Tuhan, dijauhkan ya Tuhan dari segala mara bahaya, kecelakaan ya Tuhan. Juga boleh mendengar itu banyak bencana alam, banjir, gempa bumi ya Bapa. Biarlah ya Tuhan belas kasihan-Mu ada atas Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia boleh mengalami pemulihan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, bawa ya Tuhan jiwa-jiwa ya Tuhan boleh ya Bapa melihat dan mengatakan bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang maha tinggi, Allah yang menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau mau pakai ya Tuhan para pemimpin kami percaya Tuhan bahwa pemimpin berasal daripada Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu kami ya Tuhan menopang ya Tuhan pemimpin kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan serta wakil ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat para pemimpin kabinet, para menteri ya Tuhan, sampai kepada ya Tuhan pemimpin ke tingkat RT RW, ke pelosok-pelosok daerah ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hikmat marifat-Mu menyertai mereka semua ya Tuhan, sehingga setiap keputusan kebijakan yang diambil itu berasal dari hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau menyertai ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang hari ini memiliki ya Tuhan satu kesempatan. Mereka ya Tuhan memiliki kedudukan ya Tuhan dalam kursi-kursi jabatan di pemerintahan ya Tuhan, kepemimpinan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pakai mereka Tuhan, untuk mereka berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Mereka dapat memberikan keputusan, mereka dapat memberikan kebijakan yang berbeda yang dapat mempengaruhi banyak orang kembali kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih pakai ya Tuhan seluruh tenaga keamanan, TNI, Polri. Mereka boleh bersinergi ya Tuhan, bergandeng tangan untuk membuat stabilitas nasional atas negara ini ya Tuhan. Biar ya Tuhan negara kami ya Tuhan dijauhkan ya Tuhan dari pertikaian, percekcokan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan menyertai ya Tuhan para tenaga-tenaga keamanan ini ya Tuhan. Tuhan sertai ya Tuhan seluruh tenaga medis yang mereka ada di garda terdepan, untuk mereka ya Tuhan memutuskan mata rantai COVID-19 ini ya Tuhan. Pakai mereka Tuhan dengan kesehatan, keteguhan hati, kerelaan hati, untuk mereka dapat melayani ya Tuhan, sehingga ya Tuhan mata rantai ya Tuhan virus COVID-19 ini dapat diputuskan, bahkan dapat dihentikan ya Tuhan. Dan kami semua Tuhan dapat mengalami kebebasan yang penuh dengan tanggung jawab atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai para misionaris, sertai para penginjil-penginjil-Mu ya Tuhan, sertai para hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Satukan hati agar kami boleh melihat kepentingan Engkau ya Bapak, agar kami semua ya Tuhan dapat melihat ya Tuhan bahwa nama Engkau yang harus kami tinggikan ya Tuhan. Bawa ya Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan melalui gereja-gereja yang ada ya Tuhan. Biarlah pakai sinode-sinode yang ada untuk dapat bersatu hati ya Tuhan. Pakai sinode GBT ya Tuhan boleh menjadi pemersatu ya Bapak. Pakai sinode GBT menjadi sinode yang memberkati Bapak. Terlebih ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan buat gereja Bethel Tabernakel Cimahi ya Tuhan. Biar pakai gereja kami ini menjadi gereja yang memberkati, gereja kesaksian, gereja yang berpengaruh baik bagi tetangga gereja kami atau tetangga kiri, kanan, depan, belakang, sekeliling kami ya Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat melalui pelayanan kami, melalui ibadah kami, nama Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Pakai ibadah kami ya Tuhan menjadi ibadah yang memberkati mereka Tuhan. Pakai pelayanan hamba, suami istri beserta anak-anak dengan penuh kerendahan hati Bapa, melihat kepentingan Engkau menjadi kepentingan yang terbaik atas kehidupan kami sekeluarga ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan boleh menjadi panutan, menjadi contoh yang boleh memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar ya Tuhan pembangunan gereja Bethel Tabernakel Cimahi ini adalah penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Setiap donatur itu adalah penyertaan-Mu ya Tuhan.
setiap dana yang kami butuhkan, Tuhan cukupkan. Setiap pekerja yang kami butuhkan, Tuhan siapkan. Dan kami akan bekerja dan kami dedikasikan pembangunan untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat setiap pelayanmu yang sudah ambil bagian pada ibadah ini ya Tuhan. Berkati mereka semuanya Tuhan dengan berkat-berkat ilahi dalam setiap kehidupan mereka ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus ya Tuhan. Buat ya Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu Gereja Beta Tabernakel Cimahi ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, di rumah-rumah yang pada saat ini ya Tuhan mereka juga mengalami sakit penyakit secara tubuh ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, kami bersatu hati dengan otoritas kesembuhan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kesembuhan itu terjadi, sakit apapun, virus-virus yang ada coba mengintimidasi setiap tubuh anak-anak-Mu itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu semua dihilangkan, semua dipunahkan ya Bapak. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan buat Bapak-Mu dari keluarga, Ibu Hilda, Esra, Stefani, hari ini ya Tuhan masih menjalani isolasi mandiri di rumah ya Tuhan. Dengan ya Tuhan diagnosa terpapar COVID-19 ini Bapak, kami sepakat, kami satu hati ya Tuhan, kesembuhan itu sudah terjadi, pemulihan itu sudah terjadi, dan kami akan melihat bahwa keluarga ini akan menjadi keluarga kesaksian yang membawa nama Engkau semakin dipermuliakan ya Bapak. Di dalam kesembuhan mereka akan melihat semuanya hanya karena karya-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar yang dalam kelemahan ya Tuhan Kau kuatkan ya Bapak. Yang hari ini mereka coba undur ya Tuhan daripada-Mu ya Tuhan, Tuhan tangkap mereka dengan cinta kasih-Mu ya Tuhan, bahwa mereka kembali kepada Engkau dan mereka nyatakan Kau juru selamat pribadi atas hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat setiap waktu yang boleh kami nikmati. Kami berdoa buat para orang tua kami ya Tuhan, buat Oma Losu, buat Ibu Natalia, buat Ibu Siti Mariam, buat Bapak Haryono, para orang tua kami, tua sidang itu di Gereja Beta Tabernakel Cimahi ini ya Tuhan. Kuatkan mereka, teguhkan mereka kesehatan yang sempurna, ekstra yang daripada Engkau menjadi bagian mereka, bahwa mereka terus ada mengalami Engkau ya Tuhan, dan jadikan terus mereka ya Tuhan menjadi suri toladan bagi setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat melihat ya Tuhan satu keteladanan ya Tuhan, kesetiaan di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih buat segala sesuatu yang boleh kami nikmati dan kami miliki pada saat ini Bapak. Pada akhirnya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama tadahkan tangan kita, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai, memberkati keluargamu, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, pendidikanmu, buah kandunganmu, pergumulanmu di dalam Tuhan. Engkau akan terus mengalami kesembuhan, kemenangan, jawaban yang pasti daripada Tuhan. Apapun yang engkau perbuat itu berhasil. Engkau akan terus naik, tidak menjadi turun, karena engkau sudah ditentukan menjadi kepala bukan ekor. Oleh karena itu terimalah berkat, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.